on. Oke, sudah terlihat. Bisa tolong di slideshow nggak ini ya, presentasinya? Oke, ya mungkin ya silakan bisa dimulai kelompok 1 untuk materi presentasi hari ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Imam dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Mas Ardi Fareza, kemudian saya Siti Nila Talita dan Mbak Yunia Novianti akan mempresentasikan mengenai perceptual mapping yang terdiri dari multidimensional scaling, kemudian correspondence analysis, dan biplot analysis. Untuk perceptual mapping ini sendiri sering juga disebut pemetaan pemosisian, di mana pengertiannya adalah representasi visual persepsi responden terhadap objek pada 2 dimensi atau lebih. Biasanya peta ini memiliki tingkat dimensi yang berlawanan di ujung sumbu X dan Y, seperti manis hingga asam di ujung sumbu X, dan kemudian berharga tinggi hingga berharga murah di ujung sumbu Y-nya. Lalu kemudian setiap objek kemudian memiliki posisi spasial pada peta perseptual yang mencerminkan kesamaan atau preferensi relatif terhadap objek lain sehubungan dengan dimensi peta perseptual. Pada perceptual mapping ini sendiri, contohnya nanti ada di halaman berikutnya, adalah grafik sederhana dengan sumbu vertikal dan horizontal, seperti tadi diinfokan pada sumbu X dan Y. Sumbu ini memiliki dimensi yang ingin kita analisis gitu. Jadi kita akan memberi label masing-masing dengan kriteria yang digunakan pelanggan atau customer untuk memutuskan apakah akan membeli penawaran atau tidak. Jadi ini diambil contoh dari suatu perusahaan, kita sebut saja perusahaan Z, yang menjual sereal untuk sarapan. Di mana kita tahu bahwa pelanggan itu memandang sereal perusahaan kita di-compare dengan sereal pesaing dari perusahaan kita. Di mana perusahaan kita atau perusahaan Z ini berpikir bahwa kesehatan, kemudian feeling senang dari customer adalah dimensi yang digunakan customer Z untuk membuat keputusan apakah membeli sereal sarapan dari perusahaan kita atau tidak. Nah, untuk mempelajarinya, maka nanti kita akan memberikan keterangan pada sumbu X tidak sehat dan di sisi kanan itu dengan label sehat. Kemudian nanti kita akan memberi label pada atas sumbu Y yang berisi label menyenangkan dan bagian bawahnya itu serialnya itu membosankan. Lalu kemudian kita akan memplot serial Z produk kita bersama dengan serial pesaing dari serial kita pada grafik sesuai apa yang dikatakan oleh customer kita. Nah, contohnya seperti ini. Di sumbu X ada label healthy, sehat, dan unhealthy. Kemudian di sumbu Y-nya ada fun, menyenangkan, dan membosankan. Nah, di sini berisi serial-serial pesaing dari serial perusahaan kita. Nah, ketika kita tahu bagaimana pelanggan kita melihat produk kita dibandingkan dengan bagaimana mereka melihat produk dari pesaing perusahaan kita, maka nantinya kita akan bisa membuat keputusan tentang bagaimana memposisikannya di pasar. Apakah akan melanjutkan produk potensial yang baru atau mengembangkan, apakah akan melanjutkan produk potensial atau kita akan mengambil keputusan untuk mengembangkan produk baru, lalu akankah kita meluncurkan merek baru atau menemukan target pasar baru berdasarkan celah yang diidentifikasi di peta yang sudah kita buat atau perceptual mapping ini. Nah, lalu bagian dari perceptual mapping salah satunya adalah multidimensional scaling. Multidimensional scaling ini merupakan suatu analisis multivariat yang menunjukkan hubungan antar sejumlah objek dalam ruang multidimensional didasarkan pada penilaian responden mengenai kemiripan atau kedekatan atau similarity objek-objek tersebut. Kedekatan antar objek ini bisa diperoleh menggunakan jarak Euclid antara objek L dengan objek ke J yang dituliskan dalam rumus sebagai berikut, di mana D merupakan jarak antar objek ke I dan objek ke J
Kemudian XIH merupakan hasil pengukuran objek ke I pada variabel H, lalu XJH yang dimana merupakan hasil pengukuran objek ke J pada variabel H. Nah, kegunaannya apa analisis MDS ini? Kegunaannya terdapat beberapa poin. Yang pertama, mendapatkan posisi relatif suatu objek dibandingkan objek lainnya. Lalu yang berikutnya, untuk melakukan pengelompokan objek, salah satu alternatif untuk membuat cluster analisis. Kegunaan analisis MDS yang berikutnya, mengetahui hubungan interdependensi atau saling ketergantungan antar variabel atau data. Hubungan ini diketahui melalui perbandingan variabel yang ada pada setiap objek yang bersangkutan yang menggunakan perceptual map atau configuration map atau pemetaan. Nah, kegunaan yang berikutnya adalah untuk melakukan evaluasi penempatan atau positioning merek, pengukuran citra perusahaan, lalu kemudian segmentasi pasar, keefektifan iklan, analisis harga, keputusan jaringan kerjasama, dan pengembangan produk baru. Nah, perceptual map dalam MDS ini menunjukkan adanya peluang untuk penempatan produk baru. Selain itu, juga untuk mengevaluasi konsep produk baru dan merek yang sudah ada dengan dasar untuk menentukan bagaimana pelanggan mempersepsikan atau memahami konsep yang baru. Jenis MDS ini dibagi dua, yaitu MDS metrik dan MDS non-metrik. Di mana MDS metrik ini jika skala datanya berupa interval atau rasio. Sedangkan untuk MDS non-metrik, jika skala datanya nominal atau ordinal. Di dalam MDS ini terdapat matriks jarak, di mana berdasarkan rumus jarak Euclidean diperoleh matriks jarak yang menyatakan jarak antara pasangan objek yang mungkin terjadi sebagai berikut. Nah, untuk MDS sendiri bisa menggunakan skala dimensi ganda, di mana dibagi dua, yaitu yang pertama penskalaan metrik, jika dianggap bertipe rasio, dan jika DAB atau jarak AB sama dengan 2 kali jarak BC. Maka begitu juga pada jarak di peta konfigurasi. Dan untuk penskalaan non-metrik, ini jarak dianggap bertipe ordinal. Jika DAB atau jarak AB lebih besar dari DBC. Maka begitu juga pada jarak yang ada di petanya. Asalkan urutannya itu benar, walaupun rasio tidak sesuai, maka masih diperbolehkan. Ini contoh analisis multidimensional scaling, di mana ini data multivariat, kemudian dikonversi menjadi matriks jarak dan dikonfigurasikan dalam bentuk mapping objeknya sebagai berikut. Di dalam MDS ini terdapat beberapa istilah yang digunakan. Yang pertama, stres. Stres merupakan ukuran ketidakcocokan atau lack of fit measurement antara data dengan pengukuran MDS. Semakin kecil nilai stresnya, maka menunjukkan bahwa hubungannya itu monoton yang terbentuk antara ketidaksamaan dengan disparities semakin baik. Dan kriteria peta konfigurasi yang terbentuk semakin sempurna. Di mana DIK yaitu jarak antar objek ke I dan ke K, lalu kemudian ada IKH, disparities antara objek ke I dan ke K pada variabel ke H. Ini berdasarkan yang tahun 1999. Nah, ini tadi yang disebut nilai stres semakin kecil maka semakin baik, kategorinya sebagai berikut, di mana nilai stres kurang dari 2,5 itu dianggap sempurna, kemudian 2,5 sampai 5 dianggap sangat baik, lalu 5 sampai 10 itu dianggap baik, 10 sampai 20 itu cukup, dan lebih besar atau sama dengan 20 dianggap kurang baik. Lalu istilah berikutnya pada MDS adalah R-square, di mana merupakan kuadrat dari koefisien korelasi yang menunjukkan proporsi varian dari optimalisasi penskalaan data yang disumbangkan oleh prosedur penskalaan multidimensional yang merupakan ukuran kecocokan atau ketepatan. Artinya, seberapa besar prosedur penskalaan multidimensional dalam menjelaskan varians data yang akan dilakukan penskalaan multidimensional. Lalu istilah berikutnya ada peta konfigurasi. Peta konfigurasi merupakan hubungan antar objek yang dinyatakan sebagai hubungan geometris antara titik-titik di dalam ruang yang multidimensional koordinat yang menunjukkan posisi atau letak suatu objek dalam suatu peta. Nah, ini ada 3 basic tahapan dalam MDS.
Yang pertama, gathering similarity judgment. Lalu yang kedua, creating a perceptual map. Dan yang ketiga ada interpreting the axis. Pertama, untuk basic yang pertama, gathering similarity judgment, di mana langkah pertama ini adalah mendapatkan penilaian kesamaan dari satu atau lebih responden. Data biasanya dikumpulkan dengan meminta responden memberikan tanggapan global sederhana terhadap pernyataan seperti misalnya rate the similarity of product A dan B on a 10-point scale. Lalu diminta memberikan tanggapan apakah produk A is more similar to B than to C. Lalu I like product A better than product B. Nah, basic yang kedua, tahapannya yaitu creating a perceptual map. Di mana contohnya adalah pembuatan perceptual map untuk 15 pasang permen, di mana peringkat 1 diberikan untuk pasangan permen yang paling mirip, dan peringkat 15 menunjukkan pasangan yang paling tidak mirip. Jadi dari tadi ada 15 pasang, kemudian dibuatkan table similarity, di mana angka 1 ini dianggap merupakan yang paling sama atau similar, dan yang 15 ini dianggap paling tidak sama. Jadi di sini yang dianggap sama adalah candy bar D dengan E, dan yang paling dianggap unsimilar adalah candy bar E dengan F. Nah, ini dimasukkan kodenya 1-15. Pada tabel 1 ini tadi sudah dijelaskan bahwa responden berpendapat bahwa permen batang atau candy bar D dan E ini yang paling mirip, maka diberi kode 1. Lalu selanjutnya permen A dan B yang dianggap paling mirip, maka diberi kode 2, dan seterusnya sampai dengan kode ke-15 yang dianggap candy bar E dan F ini yang paling tidak mirip. Nah, tujuannya apa? Diberikan kode posisi seperti ini adalah untuk memposisikan permen pada skala sehingga urutan peringkatnya ini terwakili dengan baik. Jadi untuk urutan peringkat 1 ini yang paling dekat, kemudian urutan peringkat 2, ketiga, dan seterusnya sampai ke 15. Nah, kemudian nanti digambarkan ke dalam apabila digambarkan ke dalam one dimensional perceptual map of for observation akan seperti ini, dan ini apabila digambarkan pada two-dimensional perceptual map of 6 observation. Nah, tadi sudah 2 langkah basic, ini langkah yang ketiga adalah interpreting the axis. Itu meskipun tidak memiliki informasi tentang apa dimensi yang dibandingkan pada permen tersebut, tadi kan sudah dibandingkan dari permen A sampai permen F, tapi kita belum tahu dimensi apa yang dibandingkan, apakah warnanya, apakah terdapat choco chips di dalam permen itu, atau seperti apa. Tapi kita dapat melihat posisi relatif permen dan menyimpulkan atribut apa yang diwakili oleh dimensi tersebut, sehingga tadi si customer memilih permen D dan permen E itu yang paling mirip, dan permen E dan permen F yang paling tidak mirip. Kemudian harus dapat disimpulkan bahwa dimensi horizontal mewakili jenis permen. Misalnya coklat versus kombinasi. Nah, ketika kita melihat posisi candy bar pada dimensi vertikal, atribut lain juga dapat muncul sebagai deskriptor dari dimensi tersebut. Meskipun secara tidak langsung, pemasukan evaluasi atribut ke dalam prosedur MDS maka dapat digunakan dalam analisis selanjutnya untuk membantu dalam menginterpretasikan dimensi dan dampak yang dimiliki setiap atribut pada posisi relatif candy bar tersebut. Nah, ini kalau di dalam buku Hare disebutkan terdapat 6 tahapan dalam multidimensional scaling dalam membuat decision. Tahapan-tahapannya bisa dilihat di sini. Tahapan pertama ini menentukan research problem dulu, kemudian dilanjutkan dengan research specification. Apabila sudah, maka dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu memilih pendekatan untuk perceptual mapping, apakah compositional method atau recompositional method, di mana nantinya akan menghasilkan research design issue. Kemudian dilanjutkan ke tahapan ketiga, di mana research design issues ini diturunkan menjadi tipe of evaluation made,
Apakah dilihat dari similarities, kemudian both similarities and preference measure, atau hanya dilihat dari preference saja. Nantinya akan menghasilkan assumption. Kemudian dari assumption ini dilanjutkan ke tahapan keempat. Tahapan keempat yaitu tadi dari assumption, kita akan selecting the basis for the perceptual map. Apakah dilihat dari similarity-nya atau preference-nya. Ini nantinya akan sama-sama berada di satu tahapan yang sama, yaitu pemilihan dimensionality of the perceptual map, yang akan dilanjutkan ke stage 5, yaitu mengidentifikasi dimensionnya. Apabila sudah diidentifikasi subjektif prosedurnya maupun objektif prosedurnya, maka dilanjutkan dengan tahapan ke-6, yaitu melakukan validasi the perceptual maps dengan menggunakan split atau multi-sample, kemudian convergences of decompositional and compositional result. Untuk selanjutnya, correspondence analysis akan dilanjutkan presentasi oleh Mbak Nia. Mbak Nia, silakan. Terima kasih banyak Mbak Nila. Baik, untuk selanjutnya mengenai koresponden analisis. Koresponden analisis ini atau analisis korespondensi ini adalah merupakan sebuah metode analisis data yang menggunakan pendekatan grafikal atau dibaca hasilnya secara grafik yang digunakan untuk eksplorasi data dari tabel kontingensi. Correspondence analysis ini fungsinya itu membantu kita dalam mencari hubungan dua atau lebih variabel yang bisa kita kategorikan. Kemudian analisis korespondensi ini juga merupakan salah satu teknik multivariat yang merupakan gabungan teknik reduksi data dan juga pemetaan persepsi. Nah, analisis korespondensi ini tuh tujuannya itu adalah untuk melihat ada tidaknya hubungan antara peubah secara visual sekaligus juga dapat digunakan untuk melihat keterkaitan atau kedekatan suatu kategori pada satu peubah terhadap peubah lainnya atau variabelnya. Boleh di next slide. Nah, analisis korespondensi ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu membandingkan kemiripan atau similarity antara dua kategori dari variabel kualitatif. Pertama, itu berdasarkan baris dan juga berdasarkan sejumlah variabel kualitatif kedua, yaitu kolom. Nanti untuk detailnya saya akan perlihatkan mengenai tabel kontingensinya. Kemudian yang kedua, membandingkan kemiripan, similarity dua kategori dari variabel kualitatif kedua, kolom berdasarkan variabel kualitatif pertama. Jadi tetap membandingkan antara kolom dan baris. Kemudian yang ketiga, mengetahui hubungan antara satu kategori variabel baris dengan kategori variabel kolom. Yang keempat, menyajikan setiap kategori variabel baris dan kolom dari tabel kontingensi yang nanti bisa ditampilkan secara bersama-sama pada suatu ruang vektor. Jadi dia bisa dilihat grafiknya itu, jadi kita bisa mengetahui posisi atau analisis yang nantinya akan bisa diperlukan dalam membaca map-nya atau petanya. Nah, dari hasil analisis korespondensi ini menunjukkan bahwa dimensi terbaik untuk mempresentasikan data itu disebutnya peta persepsi. Oke, next slide Mbak Nila. Baik, berikutnya ini sifat-sifat dasar dari analisis korespondensi. Nah, analisis ini tuh mempunyai beberapa sifat dasar yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, digunakan untuk data non-metrik dengan skala nominal dan ordinal. Yang kedua, dapat digunakan untuk hubungan non-linier, juga tidak ada asumsi mengenai distribusi. Yang keempat, tidak ada model yang dihipotesiskan. Yang kelima adalah sebagai salah satu metode di dalam eksplorasi data yang hasil akhirnya itu dapat berupa hipotesis yang perlu diuji lebih lanjut. Nah, salah satu teknik terstruktur atau analisis korespondensi ini tuh fungsinya salah satu sifatnya ini adalah untuk mereduksi data. Untuk next-nya. Nah, jadi terdapat dua macam analisis korespondensi. Yang pertama itu analisis korespondensi sederhana,
Bisa dilihat di tabel 2.1 ini, tabel kontingensi dua arah, dan ada juga analisis korespondensi berganda atau multi arah, itu variabelnya lebih banyak. Ini saya kasih contoh yang lebih sederhana supaya mudah dipahami. Nah, yang P di sini itu adalah metrik korespondensi. Metrik korespondensi ini adalah metrik yang berasal dari frekuensi relatif terdapat pada tabel kontingensi. Jadi bisa dari matriks ini bisa dimasukkan ke dalam tabel ini dengan keterangannya di sini bahwa P1 atau B sigma atau satu ini merupakan peluang marginal X-nya. Kemudian untuk yang PJ itu merupakan peluang marginal dari Y. Kemudian untuk P-nya sendiri itu di sini adalah sigma I, sigma J, PIJ. Jadi merupakan jumlah total frekuensi dari matriks P dan PIJ frekuensi pengamatan baris I baris dan kolomnya kolom J. Jadi maksudnya di sini itu adalah jika X dan Y itu adalah dua peubah yang masing-masing mempunyai sebanyak A dan B kategori. Di sini bisa dilihat dari tabelnya itu ada XA, kemudian P1B, nanti pada akhirnya itu akan dibentuk matriks data untuk pengamatan P-nya. Jadi dengan ukuran A dikali B, dengan PIJ itu lebih besar dari 0 yang menyatakan frekuensi sel dari I dan J-nya. Nanti untuk lebih pahamnya mungkin ada contoh soal di slide berikutnya. Nah, jadi uji yang sesuai untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel kategori yang berupa tabel kontingensi tadi itu adalah Pearson chi-square test dengan rumus uji statistiknya itu adalah X kuadrat A sigma ini I sama dengan 1, kemudian B sigma J sama dengan 1, PIJ-nya dikurangi MIJ, kemudian dikuadratkan per MIJ, di mana keterangannya adalah PIJ itu adalah jumlah pengamatan pada baris ke I dan kolom ke J, kemudian MIJ-nya itu merupakan frekuensi harapannya, dan nilai A itu adalah banyaknya baris, dan B-nya itu adalah banyaknya kolom. Nah, uji ini itu berguna untuk mengetahui hubungan antara penilaian responden dengan setiap variabel faktornya. Jadi di dalam uji ini, tahapan awalnya itu adalah menganalisis data dengan merumuskan hipotesis untuk uji chi-square-nya atau X kuadratnya, yaitu bahwa H0 tidak ada hubungan antara penilaian responden dengan variabel faktor. Dan H1-nya, hipotesis satunya itu adalah ada hubungan antara penilaian responden dengan variabel faktor. Baik, boleh di next. Nah, kemudian ini adalah tahapan dalam analisis korespondensi. Nah, dari tabel kontingensi tadi, data asal itu disusun di dalam bentuk matriks yang nantinya akan dilakukan penguraian nilai singular untuk mengetahui nilai variabilitas data asli yang nantinya dijelaskan oleh setiap dimensi yang dihasilkan. Kemudian langkah keduanya adalah melakukan analisis korespondensi pada masing-masing tabel kontingensi dengan bantuan software, bisa melalui SPSS. Yang ketiga, ini adalah mengamati nilai koordinat dan visualisasi plot profil vektor baris dan kolom di dalam setiap titik yang terdekat pada masing-masing segmen untuk nantinya untuk mendeskripsikan datanya. Baik. Nah, kemudian masuk ke contoh soal. Jadi di dalam contoh soal ini, kami akan membandingkan keunggulan dari 10 toko swalayan. Kita sebut saja tokonya itu A, B, C, sampai dengan J. Nah, responden ini akan diberikan kuesioner untuk menjawab pertanyaan mengenai atribut toko pada swalayan tersebut. Nah, 8 atribut ini atau kita sebut variabel ini yang nantinya akan diajukan dalam kuesioner itu, yang pertama adalah mengenai lokasi swalayan, kemudian mengenai harga, kemudian keramahan kasir, keempatnya layout toko, kecepatan pelayanan, kualitas produk, kenyamanan, dan penanganan keluhan. Kemudian variabel ini kita masukkan ke dalam tabel seperti ini agar lebih mudah membacanya, di mana responden ini memberikan nilai pada variabel-variabel toko ini dari mulai lokasi,
sampai dengan penanganan keluhan dengan 2 pilihan, yaitu memuaskan atau tidak memuaskan. Di mana responden itu memberikan nilai 0 untuk variabel toko yang dianggap tidak memuaskan. Dan kemudian responden pun untuk yang memberikan nilai memuaskan, mereka memberikan nilai 1. Nah, dari contohnya misalnya di toko A mengenai lokasi. Ada 4 orang yang menyebutkan memuaskan. Kemudian di toko A itu untuk mengenai harga 15, keramahan kasirnya juga 15 orang, layoutnya 16, kecepatan pelayanan 14, kualitas produk 7, kenyamanan 6, dan penanganan keluhan 15. Dan untuk data yang lainnya bisa dilihat juga di sini teman-teman. Untuk next slide-nya. Nah, ini kami proses menggunakan SPSS, di mana nanti keluar data ini diminta untuk membandingkan antara baris dan juga kolom. Nah, apabila dipetakan dimensinya, kemudian keluar nilai dimensinya di sini ada singular value, kemudian inersia, kemudian proportion explain, dan juga cumulative proportion. Ini apabila dipetakan ini untuk yang raw score-nya ini bisa dilihat seperti ini, yang gambar yang paling atas. Dan kemudian untuk yang kolom, nilai kolom skornya itu bisa dilihat seperti ini. Jadi ini tuh kalau di raw score itu kan O2. O2 itu adalah variabel kedua harga misalnya. Terus kemudian untuk kolom score itu adalah nama-nama tokonya. Di sini bisa dilihat ada 4 kuadran. Toko C itu di kuadran pertama, toko E itu di kuadran kedua, dan kemudian toko yang lain ada di kuadran ketiga dan keempat. Untuk penjelasan kesimpulannya, boleh di next slide. Nah, ini adalah perbandingan kombinasi antara row dan column score. Di sini ada 4 kuadran, di mana ada grafik row dan kolom di kuadran pertama. Ini artinya, atau di kiri atas ini, terdapat toko C, dan toko 1, dan toko I maksudnya, dan atribut variabelnya itu adalah 2. Nah, atau harga. Nah, hal ini itu artinya toko C dan toko I itu dia mempunyai kelebihan atau keunggulan pada atribut harga. Jadi penilaian konsumennya ini merasa memuaskan di toko C dan 1 dalam hal atau dalam variabel mengenai harga produk. Kemudian di kuadran kedua, di bagian kanan atas, itu terdapat toko D, kemudian toko E, dengan atribut atau variabelnya 5. Yang artinya 5 itu adalah kecepatan pelayanan, dan juga atribut 7. Atribut 7 di paling atas, itu artinya kenyamanan. Jadi artinya, hal ini berarti toko D dan toko E itu mempunyai kelebihan atau keunggulan pada variabel kecepatan pelayanan dan kenyamanan. Jadi pelanggan atau responden ini merasa memuaskan di toko dan D dan E ini dalam hal kecepatan dan kenyamanan. Kemudian di next slide. Kemudian di kuadran ketiga, di bagian kanan bawah, itu terdapat toko J, kemudian toko H, dan atribut atau variabelnya itu adalah 1, yaitu lokasi. Dan juga atribut 4, itu variabelnya layout. Nah, hal ini itu berarti toko J dan toko H ini mempunyai kelebihan pada variabel lokasi dan layout toko. Dan kuadran yang terakhir di bagian kiri bawah itu terdapat toko A, toko B, toko G, dan F, juga variabel 3 atau keramahan kasir. Nah, kemudian ada juga variabel ke-6 mengenai kualitas produk. Kemudian 8, atribut 8 atau variabel 8 ini mengenai penanganan keluhan. Nah, penilaian konsumen kan toko A, B, G, dan F ini mengenai kualitas produk dan juga penanganan keluhan. Jadi kalau diambil kesimpulan dari contoh soal ini adalah dari analisis ini disebutkan bahwa toko ini mengetahui atribut toko yang dianggap memuaskan oleh konsumen dan juga pesaing antara toko satu dan toko lainnya, sehingga bisa membantu manajer toko tersebut untuk mengambil keputusan strategi yang tepat untuk untuk bisa bersaing dengan toko-toko yang lainnya. Baik,
Untuk materi selanjutnya mengenai bipot analisis akan dijelaskan oleh Mas Reza. Mas Reza, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Ania dan Mbak Nila sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dalam aspek yang ketiga di dalam perceptual mapping, yaitu adalah bipot analysis. Dalam analisis multivariat sendiri, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mengolah data yang melibatkan banyaknya variabel. Karena semakin banyaknya variabel yang diukur, maka semakin banyak pula objek yang akan kita amati. Oleh karena itu, ukuran tabel yang dimiliki akan semakin besar dan sulit kita interpretasikan. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang memudahkan dalam menginterpretasikan data yang kita miliki. Salah satu metode dari multivariat yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut yaitu adalah analisis biplot. Analisis biplot sendiri digunakan untuk memeragakan atau mapping dan juga positioning secara bersama antara objek dan variabel pada suatu grafik. Biplot sendiri adalah suatu analisis dalam analisis multivariat untuk menggambarkan baris dan kolom yang terdapat dalam matriks pada grafik tunggal. Nilai-nilai yang terdapat dalam matriks ini diperoleh dari singular value decomposition atau SVD pada matriks awal. Analisis biplot sendiri juga sering dipakai untuk menggambarkan hubungan antar objek dan variabel dalam satu grafik tunggal. Selanjutnya, metode biplot mampu menggambarkan data yang ada pada tabel ringkasan dalam grafik dua dimensi. Analisis biplot bersifat deskriptif, yaitu dengan menyajikan secara visual suatu kumpulan objek dan variabel dalam satu grafik yang berbentuk bidang datar. Sartono dalam Magic dan Sumertajaya 2011 mengemukakan terdapat 4 informasi penting yang diperoleh dari tampilan biplot, yaitu yang pertama adalah kedekatan antar objek yang kita amati, keragaman variabel, korelasi antar variabel, dan juga nilai variabel pada suatu objek. Untuk lebih jelasnya di slide ini, 4 aspek tadi, yaitu yang pertama adalah kedekatan antar objek yang kita amati, itu mengetahui objek yang memiliki kemiripan karakteristik dengan objek lain. Dua objek dikatakan memiliki karakteristik yang sama jika kita gambarkan sebagai dua titik dengan posisi yang saling berdekatan. Yang kedua yaitu keragaman variabel, melihat apakah variabel yang memiliki nilai keragaman yang hampir sama untuk setiap objek. Variabel yang memiliki nilai keragaman kecil digambarkan dengan vektor pendek, sedangkan variabel yang memiliki nilai keragaman besar digambarkan dengan vektor atau garis yang panjang. Yang ketiga itu korelasi antar variabel, yaitu mengetahui sejauh mana dan bagaimana suatu variabel mempengaruhi atau dipengaruhi variabel lainnya. Variabel akan digambarkan sebagai garis yang berarah satu arah. Dua variabel yang memiliki korelasi positif itu digambarkan sebagai dua buah garis dengan arah yang sama atau membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Jadi sudut yang membentuk lebih kecil daripada 90 derajat itu dinilai sebagai korelasi yang positif. Kemudian dua variabel yang memiliki nilai korelasi yang negatif, maka digambarkan yaitu sebaliknya yang membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Sedangkan untuk yang mendekati atau 90% siku-siku itu disebut juga atau bisa kita nilai sebagai yang tidak berkorelasi. Aspek yang keempat adalah nilai variabel pada suatu objek, yaitu dapat melihat keunggulan dari setiap objek. Suatu objek dikatakan memiliki nilai di atas rata-rata jika objek tersebut terletak searah dengan arah vektor variabel. Jika objek terletak berlawanan dengan arah dari vektor variabel, maka objek tersebut dikatakan memiliki nilai yang ada di bawah rata-rata. Jika objek hampir berada di tengah, maka objek dikatakan memiliki nilai yang dekat dengan rata-rata. Selanjutnya, ini di dalam bipot analisis menggunakan SVD yang sebelumnya disebutkan. Joliffe pada tahun 2002 menjelaskan bahwa analisis bipot didasarkan pada SVD. Misalkan X adalah matriks yang berisikan N, objek amatan, dan P peubah, maka
dengan teknik tersebut dapat dituliskan sebagai X sama dengan U, L, dan A aksen, di mana L adalah matriks diagonal yang berdimensi R kali R dengan unsur diagonalnya adalah akar kuadrat akar ciri dari matriks A aksen kali X. A sendiri merupakan matriks yang berdimensi P kali R yang tersusun dari vektor ciri yang berpadanan dengan ciri ke I. Dan U adalah matriks yang berdimensi N kali R yang tersusun dari vektor-vektor hasil pembagian antara unsur matriks A dan juga dengan akar dari akar ciri ke I dari X aksen ke X. Setelahnya dilakukan penguraian dengan teknik SFD, maka matriks X dapat difaktorkan dalam bentuk X sama dengan G kali A aksen, di mana matriks G adalah matriks berdimensi N kali R hasil perkalian antara matriks U dengan matriks L pangkat A, dan juga H aksen adalah matriks berdimensi R kali P hasil perkalian antara matriks L pangkat 1 min A dengan matriks A. Untuk selanjutnya, ini yang kita ULA tadi dimasukkan ke dalam software yang digunakan adalah software R, berbeda dengan SPSS. SPSS juga bisa digunakan, tapi kalau dilihat dari berbagai sumber, software R ini yang lebih simple ya kalau dilihat dari sekilas. Jadi ULA tadi dimasukkan ke dalam sintaks. Kemudian Gabriel menyatakan bahwa himpunan pada metrik X tersebut dapat tereduksi menjadi himpunan data yang terdiri dari N objek dan M unsur pertama, dan M sama dengan 2 yang disebut sebagai biplot. Untuk contoh soalnya, nah ini setelah dimasukkannya unsur-unsur tadi, SFD kemudian dapat menampilkan grafik biplot beserta elemen analisis penunjang dengan menggunakan sintaks sebagai berikut. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Selanjutnya, ini adalah ilustrasi contoh soal. Data yang digunakan adalah data statistik dari negara ASEAN yang meliputi data-data yang dihitung antara lain yaitu populasi penduduk, luas wilayah suatu negara di ASEAN, adanya GDP, FDI, TIGX, TIGM, TIXX, TISM, dan juga tourist arrival. Contoh dari hasil analisis biplot dapat dilihat pada grafik, di mana grafik tersebut memiliki total keragaman yang mampu dijelaskan secara total yaitu 98,25%. Terdapat dua dimensi. Dimensi yang pertama itu adalah yang di bawah sebesar 95,39%. Sedangkan dimensi kedua yang sebelah kiri dari grafik adalah sebesar 2,86%. Selanjutnya, ini ada beberapa negara yang kita lihat di ASEAN, ada 10 negara. Dari segi keratan, hubungan antara peubah korelasi, hubungan antara peubah TSX yang ada busurnya panjang, TISM, TIGX, dan TIGM, terlihat dari masing-masing sektor ketika peubah tersebut membentuk sudut lancip. Hal yang sama juga berlaku antara peubah TIGM, FDA, dan tourist arrival, tetapi ketiga peubah tersebut memiliki korelasi yang cukup kecil terhadap peubah GDP karena membentuk sudut hampir mendekati 90 derajat. Kemudian dari segi keragaman yang dimiliki setiap peubah dari TSX, TISM, TIGX, dan TISX memiliki keragaman yang cukup besar dibuktikan dengan panjangnya vektor ataupun garis busur yang dimiliki oleh peubah tersebut dalam grafik biplot. Sedangkan peubah GDP, FDI, dan tourist arrival memiliki keragaman yang lebih kecil karena memiliki panjang vektor yang lebih pendek. Bahkan peubah FDI dan TA memiliki panjang vektor yang lebih pendek dan mendekati titik 0,0, menandakan bahwa ragam dari kedua peubah tersebut sangatlah kecil. Selanjutnya,
Nah, kalau berdasarkan dari grafik yang kita lihat, posisi antara objek dan posisi terhadap arah vektor setiap peubah pada grafik biplot, objek amatan dibagi ke dalam 4 kelompok, di mana di sini kelihatan ada 4 kelompok yang lokasinya berjauh-jauhan. Kelompok pertama adalah Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Karakter kelompok ini adalah memiliki nilai di bawah rata-rata semua peubah. Hal ini terlihat dari posisi objek yang berlawanan arah dengan semua vektor peubah. Bahkan beberapa di antaranya seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar memiliki posisi yang mendekati titik nol, yang sangat kecil hampir di semua peubah. Dapat dikatakan bahwa negara-negara dalam kelompok ini termasuk kategori yang miskin karena memiliki nilai transaksi ekonomi di dalam intra-ASEAN dan investasi di dalam ASEAN dan GDP per kapita sangat kecil, kecuali Vietnam dan Filipina yang mampu memiliki nilai yang sedikit lebih baik namun masih dalam kategori yang di bawah rata-rata atau juga kategori yang miskin. Selanjutnya kelompok yang kedua, ini terdiri hanya satu negara yaitu Brunei. Terlihat dia ada di dekat garis yang tengah, 0. Karakteristik kelompok ini adalah memiliki nilai di bawah rata-rata di semua peubah kecuali GDP. Hal ini terlihat dari posisi objek yang mendekati arah vektor peubah GDP. Meskipun memiliki nilai transaksi ekonomi di intra-ASEAN dan investasi dan juga kedatangan turis asing di bawah rata-rata, namun Brunei memiliki GDP per kapita yang cukup tinggi, yang memungkinkan besar dihasilkan dari perdagangan di luar ASEAN. Dan yang ketiga adalah kelompok yang ketiga terdiri dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Karakter kelompok ini adalah memiliki nilai di atas rata-rata hampir di semua peubah, kecuali GDP. Hal ini terlihat dari posisi objek yang searah atau mendekati arah vektor semua peubah, kecuali GDP. Objek di dalam negara Malaysia sendiri memiliki nilai turis asing yang paling besar dibandingkan dengan objek lainnya. Sedangkan Indonesia memiliki nilai FDI paling besar dibandingkan objek lainnya. Dapat dikatakan bahwa negara dalam kelompok ini adalah negara yang berkembang dan mengungguli negara-negara yang berada di dua kelompok sebelumnya. Selanjutnya itu kelompok yang terakhir, ini adalah negara Singapura yang dia jauh mengungguli negara lainnya di ASEAN. Ini memiliki karakteristik nilai di atas rata-rata untuk semua peubah, bahkan jauh mengungguli objek-objek lainnya di beberapa peubah, kecuali di turis asing dan FDI. Hal ini terlihat dari posisi objek yang jauh terpisah dari objek-objek lainnya, namun posisinya tetap mendekati arah vektor peubah, kecuali peubah TA dan FDI. Dapat dikatakan bahwa Singapura ini adalah masuk ke dalam kelompok negara maju yang mengungguli negara-negara yang ada di dalam ASEAN. Hasil dari pengelompokan di atas yaitu menunjukkan bahwa Indonesia berada di kelompok ketiga. Walaupun demikian, Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan dua negara tersebut dari segi GDP per kapita, transaksi ekonomi intra-ASEAN, dan jumlah turis intra-ASEAN. Selanjutnya, ya kurang lebih itu dari penjelasan dari kelompok kami mengenai perceptual mapping, yang MDS, correspondent analysis, dan biplot analysis. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Mungkin yang selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin kita tampung 3 pertanyaan dulu. Apakah ada yang mau bertanya untuk kelompok 1 terkait materi hari ini? Izin Pak, saya mau bertanya untuk Silakan. kelompok 1. Mohon kelompok 1 dicatat ya, dicatat. Nanti akan saya kesempatan untuk berdiskusi dan silakan Mas Arga. Baik Pak, oke, jadi untuk biplot analisis ini kan saya tangkap itu digunakan ketika peneliti menghadapi dataset yang besar, yang variabelnya sangat banyak. Nah, tapi jujur saya masih kurang paham terkait penggunaan biplot analisis ini, terutama di skenario di kehidupan nyata lah. Mungkin mohon bantuannya kelompok 1 untuk memaparkan contoh kasus penggunaan biplot analisis ini
ya mungkin dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti. Terima kasih. Oke, kita tampung dulu ya. Mungkin ada penanya kedua, silakan. Apakah ada penanya kedua? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya buka breakout room dulu. Silakan kelompok 1 mendiskusikan mendiskusikan pertanyaan dari Mas Arga ya. Oke, silakan. Sudah saya buka. Kelompok 1 silakan masuk breakout room kalau mau berdiskusi. Dulu. Oke, silakan kelompok 1. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Arga untuk penggunaan biplot dari dalam sehari-hari itu mungkin seperti apa? Jadi sebenarnya perceptual mapping itu di dalam MDS, correspondent analysis dan biplot analysis itu hampir ada kemiripan, yaitu bagaimana mereka bisa mengelompokkan dan mereducing data yang kategorinya banyak dan juga hampir sama. Jadi seperti tadi bisa dikelompokkan dari sekian banyak kategori, itu di-reduce lagi menjadi 4 kategori saja. Nah, untuk contohnya di dalam sehari-hari yaitu misalnya di SDM ya, di analisis kepuasan kerja. Biplot sendiri dapat digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, kompensasi, lingkungan kerja, dan peluang karir. Jadi kan itu eh, eh, faktornya banyak, bisa di-reduce. Contoh yang kedua adalah bagaimana mengidentifikasi karyawan terbaik. Biplot analisis dapat membantu HR dalam mengidentifikasi karyawan yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang berbeda-beda, serta mengklasifikasikan mereka ke dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan kriteria tersebut. Gitu. Dari Mbak Nia, mungkin ada tambahan, Mbak? Iya, menambahkan sedikit, Mas Arga, Mas Reza. Kalau misalnya dari sisi HR gitu ya, karena kan kita paling dekat ke HR, itu dia bisa juga kalau untuk biplot analisis itu dipakai untuk menganalisa employee performance gitu. Kenapa? Karena nantinya kan dia akan memvisualisasikan hubungan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kinerja karyawan gitu. Misalnya apakah itu nantinya terkait dengan motivation employee, kemudian experience-nya atau skill-nya gitu. Bisa tuh dengan menggunakan software statistiknya tadi yang sudah dijelaskan Mas Reza kan ya, ada yang R gitu pakai SPSS juga bisa, pakai SAS juga bisa. Itu sih. Mbak Nia ada yang mau ditambahkan? Silakan Mbak Nia. Ya, tadi mau menambahkan ya sedikit dari Mas Reza dan Mbak Nila, kalau misalnya mengenai biplot analisis dengan koresponden analisis sebetulnya hampir sama. Dia menganalisa data, kemudian mengelompokkan dan juga mereduksi data dari berbagai macam kelompok dan variabel-variabel yang menjadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dari hasil analisisnya. Nah, kalau untuk di HR sendiri ini juga bisa apa ya, menganalisis dari faktor-faktor misalnya seperti kepuasan kerja, itu juga bisa menggunakan biplot analisis atau bagaimana sih kita melihat engagement karyawan ya di perusahaannya itu juga bisa menggunakan biplot analisis. Hanya yang membedakan itu dari cara ini ya, cara menganalisisnya. Kalau dari yang pertama itu koresponden analisis kan bisa kita uraikan membandingkan dengan tabel kontingensi. Nah, kalau untuk yang dari biplot analisis itu eh, bisa menggunakan SPSS juga atau yang namanya tadi aplikasinya namanya R apa ya Mas Reza ya? Iya, aplikasinya namanya Heeh. RZ. Heeh. Nah, itu memang tekniknya berbeda tapi tujuan atau pada prinsipnya sih hampir sama gitu di dalam perceptual analisis MDS sama tadi biplot analisis ya gitu. Bagaimana Mas Arga? Apakah sudah cukup jelas? Terima kasih penjelasannya. Jadi intinya karena apa biplot analisis ini untuk mereduksi
variabel yang banyak untuk menentukan suatu hal yang ingin kita teliti. Jadi ya sudah cukup jelas penjelasannya. Ya, makasih Mas Arga. Oke, mungkin sedikit saya tambahkan juga ya untuk dari sisi kriteria data. Jadi biplot analysis itu lebih powerful sebetulnya untuk data parametrik. Bisa juga buat non parametrik, tapi tidak sepowerful. Jadi kalau data non parametrik mungkin ordinal saja ya, kalau nominal nggak bisa. Sedangkan kalau yang tadi yang multidimensional scaling dan juga terutama multidimensional scaling dia bisa parametrik dan non parametrik. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Jadi kalau misalnya datanya parametrik dan tadi jumlahnya cukup banyak, bisa menggunakan biplot. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin untuk kelompok 1, silahkan. Oke, jadi mungkin dari saya ya untuk 3 metode ini sebenarnya ada kemiripannya. Itu sama-sama ingin memetakan posisi objek relatif terhadap satu sama lain. Kemudian menggunakan pendekatan yang berbeda, apakah pendekatannya berdasarkan multidimensional scaling, jadi memetakan berdasarkan kemiripan, ataukah berdasarkan korespondensi, jadi lebih melihat ke ada korelasi juga ya, atau menggunakan biplot analisis. Nah, cuman mungkin yang harus digarisbawahi adalah metode perceptual mapping ini bukan metode inferensial. Jadi bukan untuk menguji hipotesis. Jadi most likely tidak digunakan untuk teman-teman tesis ya. Tidak digunakan untuk main testnya ya. Mungkin untuk analisis tambahan bisa, untuk analisis post hoc bisa digunakan. Tapi untuk tesisnya sendiri mungkin atau untuk uji hipotesisnya sendiri tidak menggunakan ketiga metode ini. Dan masing-masing metode tadi saya katakan punya requirement-nya, punya kondisi yang dia cocok. Jadi tidak ada satu metode yang cocok untuk semua situasi. Tetapi kita harus paham kapan kita menggunakan multidimensional scaling, kapan kita menggunakan correspondence analysis, kapan kita menggunakan biplot analysis. Nah, kemudian dari sisi data ya, apakah metrik atau kategori, kemudian dari sisi ketersediaan data juga, data apa yang tersedia, dan nanti itu akan mempengaruhi desain bagaimana kita menerapkan data collection-nya dan juga data analisisnya. Kemudian yang ingin saya tambahkan di ketiga metode perceptual mapping ini, sebetulnya dia walaupun ada statistiknya ya, ada statistiknya, ada mathematical operation-nya, tapi tidak murni kuantitatif. Gitu. Kenapa? Karena in some cases kadang-kadang kita harus menginterpretasi dimensinya. Misalnya di multidimensional scaling kita dapat melihat ada petanya, ada atribut maps-nya ya, tapi dimensinya sendiri tidak diketahui sebetulnya secara pasti. Ini dimensinya apa sih? Kita harus menginterpretasi sendiri berdasarkan apa? Berdasarkan kemiripan gitu. Jadi perceptual maps itu kan intinya berdasarkan persepsi dari responden kita ya. Apakah misalnya data dari survei, apakah data dari data dari data sekunder dari database ya. Kalau multidimensional scaling sih lebih ke persepsi. Sedangkan untuk yang correspondence sama biplot biasanya lebih banyak digunakan untuk data sekunder. Sudah ada datanya, sudah ada basis datanya, kemudian diterapkan untuk memetakan persepsi berdasarkan data yang ada. Misalnya tadi gaji, kinerja, kemudian lama bekerja, pengalaman, pendidikan dan seterusnya. Dari situ bisa dilihat perceptual map dari objek yang ingin kita petakan. Tapi kalau MDS itu biasanya menggunakan data survei, jadi memang biasanya lebih banyak justru bukan di SDM sebetulnya ya, tapi di pemasaran, survei konsumen gitu ya.
Tapi nggak salah juga diterapkan untuk data survei karyawan itu ya, untuk MDS. Kemudian tapi di situ kita seringkali kita harus menginterpretasi dimensinya gitu. Jadi ketika ada objek yang mirip, kenapa dia mirip? Kenapa itu tidak ada jawaban yang konklusif dari hasil statistiknya. Jadi harus diinterpretasi. Jadi tidak murni kuantitatif, tapi mungkin setengah-setengah antara kuali dengan kuanti. Dan sekali lagi ini bukan inferensi, jadi tidak ada kayak signifikansi. Jadi nggak ada signifikansinya, nggak ada p-values-nya berapa gitu. Jadi memang lebih tepat digunakan untuk antara analisis eksploratory sebelum kita melakukan survei main testnya, kita bisa melakukan macam pilot study, kita petakan persepsi karyawan atau persepsi manajer gitu misalnya ya, itu bisa jadi lebih di eksplorasi di awal sebelum kita melakukan main test, atau kita gunakan di akhir sebagai post hoc. Setelah kita melakukan uji hipotesis, kita dapat hasil hipotesis yang signifikan dan tidak signifikan, kemudian kita ingin mencari insight tambahan gitu dari data yang kita punya. Kita lihat pemetaan objeknya, terus dikaitkan antara hasil uji hipotesis tadi dengan hasil perceptual map-nya, apakah ada pola ya, ada pola yang bisa kita infer, yang bisa kita interpretasi sih, bukan infer. Kalau infer itu kan lebih ke populasi. Kita nggak menginfer apapun dari perceptual mapping ini, tapi kita lebih menginterpretasi. Jadi hasil analisisnya itu lebih interpretatif, kita kaitkan dengan uji hipotesis. Uji hipotesis itu inferensial, kita inferensi ke populasi, tapi untuk perceptual map, apakah MDS, correspondence, ataupun B-plot, itu tidak inferensi, tapi lebih deskriptif dan lebih interpretatif. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, nah kita masih ada waktu. Mungkin pertama-tama saya minta maaf, saya lupa kalau kita hari ini harusnya jam 6:30. Saya ingatnya jam 7 karena di kelas malam, kalau kelas malam saya biasanya mulai jam 7. Tapi saya lupa PPM mulainya 6:30. Jadi mohon maaf ya tadi. Makanya saya tadi di awal-awal mikirnya, wah anak PPM rajin-rajin nih. Datang sebelum jam 7 sudah banyak. Ternyata saya yang lupa kalau mulainya 6:30 gitu ya. Mohon maaf ya. Oke. Jadi kita mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi ya, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak dari teman-teman terkait dengan materi yang sudah kita dengarkan hari ini? Sebentar. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita masuk ke ini ada sedikit. Oke, ini ada diskusi ya, ada diskusi. Oke, jadi ini adalah output dari multidimensional scaling yang tidak ada tidak ada labelnya. Jadi tidak ada labelnya. Tetapi dari ini menilai ada 6 asal fakultas dari calon karyawan. Jadi ada 6 fakultas. Jadi mungkin sebuah perusahaan yang mengevaluasi asal prodi dari calon karyawan. Ada dari prodi kimia, ilmu komputer, fisika, matematika, aktuaria, data science. Jadi ada 6 fakultas. Kemudian dari berdasarkan kemiripan antar 6 objek ini diperoleh ada 4 dimensi. Jadi bukan yang tadi digarisbawahi, tadi yang dijelaskan oleh kelompok 1 ya kebanyakan jadi 2 dimensi. Tapi perceptual mapping itu sebetulnya tidak dibatasi pada 2 dimensi saja. Bisa lebih dari 2 dimensi, dalam hal ini 4 dimensi. Walaupun
ketika dimensinya lebih dari 3 itu agak susah kita memvisualisasikannya dalam bentuk grafis gitu ya. Tapi oke, di sini ada empat dimensi. Ini dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4. Nah, kemudian jadi ini angkanya di sini ini adalah kemiripan ya. Jadi kalau di sini yang antara ilmu komputer, antara aktuaria dan data science itu dekat karena nilainya mirip. Sedangkan antara kimia dengan aktuaria itu berbeda karena angkanya paling besar. Jadi seperti itu ya. Ini untuk dimensi 1, untuk dimensi 2, untuk dimensi 3, untuk dimensi 4. Jadi kalau misalnya datanya mirip, kalau misalnya angkanya mirip artinya kalau misalnya angkanya nggak jauh berbeda artinya mirip. Kalau angkanya berbeda selisihnya besar artinya berbeda. Nah, coba diskusikan berdasarkan yang pertama ini, dimensi apa yang ada ini. Rekomendasi nggak usah. Kalau rekomendasi mungkin masih terlalu jauh ya, tapi coba beri nama dari 4 dimensi ini. Kemudian yang kedua, ini udah lebih mudah ya, ini sama-sama multidimensional scaling, tapi ini menggunakan metode Prefscal, menggunakan metode yang sudah ada labelingnya. Jadi di sini dibatasi menjadi 2 dimensi, akan tetapi ada 3 labeling. Nah, di sini objek yang dikategorikan sama, akan tetapi pendekatannya adalah tidak hanya melihat kemiripan, tapi juga sudah ada labeling. Di sini ada 3, ada hard skill, soft skill, dan employability. Kemudian kira-kira interpretasi apa yang bisa diambil dari multidimensional scaling ini? Mungkin ini exercise saja. Jadi silahkan mungkin diskusikan sekitar 15 menit. Setelah itu kita balik lagi ke main room. Kemudian nanti saya dengarkan masing-masing kelompok menginikan. Jadi menyampaikan secara oral saja interpretasi terhadap 2 output ini. Ini output pertama, yang ini output yang kedua. Oke, jadi ada 2 output. Yang ini output dalam tanpa label, ini output dengan label. Mohon interpretasikan, nggak usah bikin rekomendasi, cukup interpretasikan aja. Nanti saya ingin mendengar hasil interpretasi masing-masing kelompok setelah 15 menit. Mungkin ada pertanyaan nggak? Ini juga bisa, kalau mau lihat PPT-nya bisa diakses di Emas ya. Jadi sudah saya unggah di Emas materi untuk MDS yang ALSCAL dan yang Prefscal. Ini objeknya adalah program studi. Jadi program studi dari lulusan atau fresh graduate mungkin ya, yang ingin di-hire oleh perusahaan. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya buka breakout room-nya. Silahkan teman-teman masing-masing bergabung ke breakout room masing-masing. Kemudian kita diskusi selama mungkin 15 menit atau mungkin 20 menit ya, sampai jam 8.30. Setelah itu kita kembali dan saya dengarkan hasil interpretasi dari masing-masing kelompok. Oke, Pak, silakan. sorry Pak. Yuk. Tanya dong Pak. Boleh. Berarti kita diskusinya kelompok sendiri ya, kelompok Ya, masing-masing yang masih ya. Betul. Masing-masing kelompok kan ada 3 kelompok ya. Jadi silakan gabung ke breakout room masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian interpretasi dari dua data output MDS ini. Kebetulan kelompok saya cuma saya doang Pak. Sendirian. Jadi kalau gitu gabung sama kelompok sama kelompok kita aja, Mbak Vero. Kelompok jadi 3 bagi ya. 2 kelompok aja.
Kalau gitu kelompok Oke. 1 dan mungkin Kelompok. kelompok 2 dan 3 atau jadi dibagi 2 kelompok aja. Oke, sip Pak, makasih. Silakan.
ilmu komputer. Kalau Kelompok 1 masih asik diskusi seperti itu. Oke. Oke, selamat datang kembali semuanya di main room. Oke, mungkin kita mulai diskusi ya. Jadi mungkin untuk yang dataset pertama, saya ingin mendengarkan dari kelompok 1 dulu, kemudian kelompok 2, kelompok 2 dan 3 ya. Nanti untuk dataset yang kedua, saya dengarkan dari kelompok 2 dan 3 dulu, baru kelompok 1. Oke, gimana? Mungkin dari kelompok 1, silahkan. Halo? Iya, Pak. Oke, gimana Anda? Apakah ada apa namanya insight atau interpretasi untuk yang bagian pertama ini? Yang dimensi 1 ya, Pak? Ya, Ya, dimensi 1 ini kemungkinan mengukur kemiripan prodi yang memerlukan pemahaman konsep yang abstrak dan matematis gitu, Pak. Kenapa? Karena kalau dilihat di sini kan yang mirip itu kimia, fisika, dan matematik gitu. Kalau dilihat kan dia kan konsepnya abstrak ya Pak, dibandingkan dengan komputer, aktuaria, dan data science gitu. Oke. Jadi dari dimensi 1 sepertinya dikotominya, di pembaginya ya, ada ilmu komputer, aktuaria, dan sains jadi 1, kemudian kimia, fisika, matematika jadi 1 gitu ya. Oke, Iya, Pak. bisa apa lagi insight-nya, interpretasinya? Kemudian itu yang dimensi 1 aja kan ya Pak? Atau jadi kan ada 4 dimensi nih, gimana insight-nya? Dimensi 2. Dimensi 2, Mbak Nia, Mas Reza mau ini menyampaikan? Iya, kalau dilihat dari dimensi 1, 2, 3, dan 4 itu, kalau dari stimulus name-nya itu memang terbagi ya Pak. Nah, di sini kalau saya lihatnya itu yang memiliki tingkat kemiripan yang hampir sama gitu ya Pak. Dari dimensi 1, 2, 3, dan 4 itu seperti aktuaria dengan data science itu nilai stresnya hampir sama ya Pak. Mungkin kalau saya interpretasikan aktuaria dan data science ini, kalau dilihat dari tingkat soft skill-nya, itu memiliki ilmu atau kemampuan yang hampir sama Pak dibandingkan dengan yang matematika. Kemudian juga kalau dilihat dari stimulus name-nya seperti ilmu komputer, fisika, kemudian kimia, itu kelompok yang memiliki kemiripan yang lebih sama gitu Pak. Kalau dari interpretasi saya sih seperti itu. Dari Mas Reza ada yang mau ditambahkan? Ya, sudah cukup sih Mbak kalau yang dimensi 2. Oke. Hampir sama. Oke. Apa namanya? Nggak usah ini deh. Kalau itu lanjut ke kelompok 2 dan 3 deh. Insight-nya gimana untuk data ini? Baik, siapa yang bicara? Saya yang bicara kayaknya. Oke, baik. Jadi kalau dari kelompok kami, dari keempat dimensi ini kita melihat stimulus mana yang memiliki nilai paling besar, dan kita menentukan label dari dimensi itu berdasarkan stimulus yang nilainya besar. Oke, jadi kalau untuk dimensi pertama kita memasukkan labelnya rasa ingin tahu atau curiosity. Dilihat dari dua stimulus yang memiliki nilai paling besar, yaitu kimia dan fisika. Di mana ya, untuk fisika dan kimia ini kan semakin besar rasa ingin tahu seseorang, semakin berhasil di kedua bidang tersebut. Terus kemudian untuk dimensi kedua kita memberi label kreativitas,
karena yang tertinggi di sini adalah kimia, di mana kita melihat kalau untuk kimia tersebut hmm, kan harus kreatif ya, karena kimia itu kan building blocks dari uh, segala elemen ya, gitu. Terus yang ketiga itu ketekunan, karena yang tertinggi nilainya adalah ilmu komputer. Dan yang keempat itu adalah ketelitian, di mana kita melihat di sini yang memiliki dua nilai tertinggi ini adalah ilmu komputer dan aktuaria. Silakan mungkin Mbak Eka atau Mbak Vero Sudah cukup, atau Mbak Mas. Nindi boleh. Oke. Jadi untuk yang pertama ini memang interpretasinya tidak mudah ya. Tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena presentasi datanya hanya berupa outputnya hanya berupa angka saja. Kemudian langsung 4 dimensi. Jadi kita manusia punya keterbatasan ya. Kita biasanya mampu memvisualisasikan paling paling baik itu 2 dimensi sebetulnya. Kita paling mudah memvisualisasikan 2 dimensi. 3 dimensi maksimal. Kalau 4 dimensi udah terlalu abstrak. Jadi hints-nya atau tips-nya ketika terdapat lebih dari 2 atau lebih dari 3 dimensi, berapapun jumlah dimensinya, selalu rubah menjadi 2 dimensi. Jadi kita bisa membuat apa namanya di sini ada 1, 2 dan ada 3. Jadi kita bisa membuat 3 peta 2 dimensi dari 4 dimensi ini. Jadi dan ketika membuat perceptual maps, apakah menggunakan MDS, apakah menggunakan corresponding analysis, apakah menggunakan bipod analisis, nggak cukup satu peta saja gitu. Nggak cukup satu map saja. Seringkali kita harus membuat multiple maps sehingga kita mendapat gambaran yang lebih menyeluruh tentang positioning dari objek yang mau kita petakan. Kalau kita hanya menggunakan satu peta 2 dimensi saja, maka insight-nya sangat sederhana gitu, sangat apa ya? Ya di 2 dimensi gitu. Sedangkan in reality objek yang ingin kita petakan itu kompleks gitu. Apalagi misalnya karyawan gitu, karyawan. Seorang karyawan banyak sekali dimensi yang bisa kita ukur, yang bisa kita petakan gitu. Nggak cukup hanya kinerja dan apa namanya motivasi gitu misalnya. Jadi ada banyak faktor ya, misalnya aspirasi, kemudian misalnya eh, apalagi ya, pokoknya ada banyak faktor lah. Jadi sehingga di sini eh, saran saya adalah kita melihat ketika memetakan kita melihat dari banyak dimensi, walaupun ketika menginterpretasi kita karena manusia punya keterbatasan, kita selalu memframingnya sebagai 2 dimensi, tapi ada beberapa peta 2 dimensi. Kemudian tidak ada interpretasi yang salah ya dalam hal ini, karena kita ya, nggak ada yang bisa menyalahkan gitu, nggak ada yang bisa menyalahkan. Jadi dalam hal ini yang penting kita mendapat gambaran relatif. Oh, sepertinya kalau dari sini ada kemiripan yang besar nih antara aktuari dan data science dari 3 dimensi ini ya. Jadi apa namanya dan mungkin artinya sebenarnya persaingannya antara lulusan aktuari dan data science ini cukup tinggi gitu. Jadi bisa jadi dipersepsikan interchangeable gitu. Kalau saya nih meng-hire orang, oke, mungkin ternyata dari 3 dari 4 dimensi melihat oh ya ini mirip orang lulusan aktuari dan data science. Jadi kalau misalnya wah nggak ada yang sebenarnya yang apply kita butuhnya aktuaria, yang apply data science, oke, masih masih acceptable lah, mungkin masih masih bisa diterima karena mungkin memiliki skill set yang serupa misalnya, apakah dari sisi technical skill, apakah dari sisi abstraction skill dan seterusnya. Jadi sedangkan di sini yang mirip lagi adalah kimia dan fisika ya, ada kemiripan di 2 dimensi walaupun di dimensi ketiga dan keempat nggak mirip. Kalau ilmu komputer di sini mirip dengan aktuari dan data science hanya di dimensi pertama ada kemiripan. Jadi ini negatif dan positif tidak menjadi masalah ya. Atau begini, artinya negatif artinya dia ada di opposite side. Apakah yang negatif lebih buruk daripada yang positif belum tentu. Jadi cuman mengatakan jarak
Tapi kita nggak bilang bahwa menurut dimensi 1 lulusan kimia lebih baik dari lulusan ilmu komputer, itu nggak tepat seperti itu. Kita hanya bisa bilang bahwa berdasarkan dimensi 1, kimia dan ilmu komputer itu berada di dua spektrum yang berbeda. Jadi dia opposite side gitu ya, jaraknya cukup tinggi, cukup signifikan, jadi berbeda sekali gitu. Nah, tetapi menurut tadi ilmu komputer, aktuari dan data science menurut dimensi 1 dia mirip, tapi menurut dimensi 2 ternyata dia tidak mirip. Jadi seperti itu. Ini lebih mudah dilihat dalam bentuk tabel. Jadi dalam bentuk plot ya, scatter plot seperti ini ya. Jadi dari data dari dimensi 1 dan dimensi 2 bisa kita petakan. Dan ketika kita petakan lebih mudah menginterpretasinya. Oh ya, dari di sini ada perbedaan di situ. Sehingga kita mungkin lebih mudah untuk menginterpretasi dimensinya. Jadi selalu buat plot seperti ini, dan berapapun dimensinya bisa kita rubah menjadi 2 dimensi. Dan tinggal kita rubah-rubah aja sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi itu mungkin yang perlu mungkin saya bisa tambahkan ya. Dan untuk interpretasinya semuanya benar, gitu. Nggak ada yang salah, karena nggak ada yang bisa menyalahkan gitu. Tergantung bagaimana pemahaman kita terhadap data. Tapi intinya ini diperoleh dari kemiripan. Jadi misalnya kita melakukan survei terhadap recruiters gitu ya, dari sekian recruiters ternyata melihat aktuari dan data science ini mirip. Sedangkan antara aktuaria, data science, dan ilmu komputer ini pada dimensi yang kedua dia berbeda. Pada dimensi pertama dia mirip, pada dimensi kedua dia berbeda, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian, nah ini yang kedua. Yang data yang kedua, saya ingin mendengar dari kelompok 2 dan 3 dulu, gimana interpretasinya. Intinya jauh lebih mudah lah ya daripada yang pertama ya. Jauh lebih mudah karena sudah ada labelingnya sebetulnya kan. Oke. Baik. Jadi dari kelompok kami, interpretasi dari output tersebut adalah di sini terlihat bahwa data science merupakan soft skills yang memiliki employabilitas yang paling tinggi, gitu ya. Terus kemudian ilmu komputer, fisika, kimia, dan matematika masuk ke dalam kategori hard skill, di mana matematika memiliki employability yang paling rendah, dan ilmu komputer hard skill yang memiliki employability yang tertinggi. Oke. Jadi ini persepsi ya, persepsi. Saya nggak bilang mengatakan realitinya lulusan matematika memiliki employability paling rendah, tapi tadi kalau ketika kita melakukan survei, kalau misalnya dari persepsi responden kita ya, sepertinya kita sampaikan, walaupun tadi ini bukan inferensi ya, tidak inferensi ke populasi, tapi lebih ke data kita. Data kita bicara bahwa polanya matematika memiliki employability yang paling rendah. Realitinya belum seperti itu ya, persepsinya seperti itu. Oke, terus gimana kelompok 2 dan 3, ada tambahan nggak? Silakan Mbak Eka, Mbak Vero, Melindi. So far belum ada sih Pak. Oke, ini kelompok 1, ada yang mau ditambahkan? Apa nih yang terlihat? Sama sih Pak, kurang lebih Pak. Paling ini kalau dilihat dari dimensi satunya ini, berarti dia type of skill-nya ya Pak, itu kan terbagi antara hard skill sampai soft skill gitu. Kemudian yang untuk dimensi 2-nya itu dilihat dari yang employability-nya gitu. Jadi prodi mana gitu yang kemungkinan diterimanya lebih tinggi di suatu perusahaan gitu, makin ke atas sumbu Y-nya gitu, berarti dia makin besar possibility-nya untuk diterima di satu perusahaan. Dilihat dari persepsinya, persepsinya, betul. Ya, tapi ini ada yang kurang nih, bahwa
Ini soft skill-nya. Jadi ternyata dari keenam apa namanya objek yang dipersepsikan tadi, ternyata dipersepsikan ya, oke, aktuari dan sains memiliki employability lebih tinggi, sedangkan untuk hard skill, fisika, kimia, matematika memiliki hard skill yang lebih tinggi gitu. Tapi dari sisi soft skill ternyata semuanya dinilai rendah gitu ya. Jadi apakah aktuaria, data science, ilmu komputer, tapi semuanya kalau dari sumbu soft skill dia termasuk rendah gitu. Jadi bukan cuma yang tinggi-tinggi aja yang informatif ya, yang rendah pun juga informatif. Jadi ketika kita melihat seperti ini, oh artinya ada gap di sini, ada gap di mana mungkin apa namanya artinya kalau misalnya lulusan misalnya mungkin ya lulusan fisika kimia matematika ingin meningkatkan persepsi employability-nya mungkin bisa dengan meningkatkan soft skill ya karena masih dipersepsikan memiliki soft skill yang rendah gitu sehingga mungkin ya itu menjadi salah satu faktor yang bisa diimprove gitu. Jadi itu termasuk identifikasi. Jadi ketika kita melakukan perceptual mapping ke konsumen ke karyawan kita ya misalnya ada gap yang rendah bisa jadi itu menjadi opportunity untuk improvement gitu. Jadi itu mungkin yang bisa kita tambahkan. Tapi intinya menggunakan yang kedua ini dengan adanya dengan apa tabel apa dengan grafik 2x2 kemudian grafik 2 dimensi kemudian ada labeling itu jauh lebih mudah gitu. Jauh lebih mudah. Jadi ini sama-sama multidimensional scaling tapi pendekatannya berbeda. Yang pertama menggunakan absolute similarity ya, jadi benar-benar mirip atau nggak mirip. Kalau ini menggunakan pengukuran berdasarkan hard skill, berdasarkan employability, berdasarkan soft skill, ternyata diperoleh data yang sebenarnya mirip. Hasilnya sih mirip antara aktuaria, data science juga di sini sama. Ini datanya berbeda, data setnya berbeda. Jadi kalau ini yang mungkin saya kasih gambaran. Ini yang pertama. Jadi kimia ilmu komputer 1 mirip, 9 nggak mirip. Jadi datanya seperti ini. Kalau menggunakan yang pertama ya, jadi nggak ada labelnya memang, tidak ada label atributnya. Cuman ada mirip nggak mirip gitu. Diperoleh angka seperti ini. Kimia ini kemirip ini 0-0-nya artinya dia memang dengan diri sendiri ya pasti nggak ada perbedaan. Dengan ini kalau 5 artinya nggak mirip, nggak mirip. Semakin mendekati 9 nggak mirip. Sorry, ini kimia dan data science ini 9 artinya nggak mirip. Sedangkan kalau yang sini data science aktuaria ini 1 artinya mirip. Nah, sedangkan yang ini menggunakan atribut. Jadi attractive, not attractive, kemudian practical skill, employability, jadi dinilai per apa namanya per atribut gitu ya. Dari 6 objek dinilai per atribut apakah misalnya hard skill, employability, soft skill, kemudian dari situ dibuat seperti ini. Dari sini di input ke dalam SPSS ya. Nah, kemudian keluar yang seperti ini. Oke, jadi jauh lebih mudah, jauh lebih kecil, lebih sedikit bebannya untuk interpretasi. Sedangkan yang pertama lebih berat. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya ini tentang multidimensional scaling. Intinya untuk multidimensional scaling itu setengah-setengah antara kuali dengan kuanti. Ya, untuk mengeluarkan angkanya atau mengeluarkan petanya menggunakan matematik, tetapi interpretasinya menggunakan kualitatif. Sebetulnya yang di plot analisis dan koresponden analisis pun juga membutuhkan interpretasi juga gitu. Tapi mungkin tidak seperti yang ini, tidak separah yang ini ya, masih ada labelnya sehingga lebih mudah untuk diinterpretasi, tetapi tetap membutuhkan interpretasi kualitatif. Oke, ini itu saja. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Oh ya, saya baru ingat. Jadi ini ya, untuk minggu depan nggak ada kelas kan ya. Tapi kelompok 2, di sini kelompok 2 adalah tadi sudah dikirim Mas Arga.
Irham sama Veronica ya, Mas Irham belum hadir, tapi Mbak Veronikanya sudah hadir kan ya. Jadi untuk saya stop saya dulu. Jadi untuk minggu depan, tolong paling lambat hari tanggal 3 Mei. Tanggal 3 Mei tolong dikirimkan ke saya dalam bentuk rekaman di Google Drive. Jadi Anda upload di Google Drive, linknya tolong dikirim ke saya. Nanti saya unggah ke Mas, saya setup juga asinkronus meetingnya menggunakan Mas. Jadi nanti teman-teman silahkan mengakses Mas untuk menonton rekaman dan untuk tanya jawab. Jadi setelah nonton bisa mengakses forum. Di forum itu silahkan menuliskan pertanyaan dan komentar ya. Di situ kemudian bisa dijawab oleh Mbak Veronica dan juga Mas Irham. Kemudian untuk kelompok 3 itu kan jadwalnya jadi tanggal 12 ya. Nah, tanggal 12 itu masuk minggu, jadi minggu ujian masuk seleksi perguruan tinggi kalau salah. Jadi ada kayak simak gitu ya. Saya lupa. Jadi di situ kelasnya harus online, jadi nggak bisa offline. Jadi minggu 8 sampai 12 Mei itu setahu saya itu kelasnya wajib online karena ruangannya dipakai buat simak. Sebenarnya kelas pagi, tapi instruksinya semua. Jadi karena dipakai untuk simak sehingga perkuliahan 1 minggu di Depok Salemba dijadikan online. Jadi tanggal 12 kita online jam setengah 7. Tolong saya diingatkan soalnya saya kadang-kadang masih diingatnya jam 7. Jadi kalau misalnya jam setengah 7 saya belum buka Zoom, tolong di reminder aja. Oke, mungkin itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau nggak ada, terima kasih banyak. Sampai ketemu 2 minggu dari sekarang ya. Tapi nanti minggu depan kita masih ada kelas, tapi kelasnya asinkronus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Dan Terima kasih, Pak.